Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik Institut Teknologi Sumatera, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang kedua. Di video pembelajaran saya yang kedua ini, saya mencoba untuk menampilkan sebuah contoh laporan laba rugi ya di tahun 2017 dari PT Piato Indonesia ya. Di sini nanti bisa adik-adik pahami ya terkait dengan penjualan. Jadi harga pokok penjualan, laba kotor, beban pemasaran, beban administrasi dan umum, beban listrik, air dan telepon, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan gedung, total beban usaha, laba periode ini berapa yang dihasilkan pada periode tahun 2017 khususnya. Baik, mungkin kita mulai dari yang pertama. Kita mungkin sebelum kita memasukkan angka demi angka pada masing-masing item item daripada laporan laba rugi tahun 2017 ini ya. Yang pertama mungkin kita bahas dulu apa itu penjualan. Jadi yang masuk dalam kategori penjualan itu apa? Karena kalau kita nggak memahami satu persatu, bagaimana kita akan memasukkan nilai ke dalam sebuah laporan rugi laba atau kas perusahaan itu sendiri. Yang pertama penjualan. Penjualan itu apa sih? Penjualan adalah kegiatan ya, kegiatan daripada jual beli ya, yang dijalankan oleh kedua belah pihak atau lebih ya, dengan alat pembayaran yang sah, itu penjualan. Tujuan utamanya apa? Tujuan utama dari penjualan ini adalah mendapatkan keuntungan dari produk atau barang yang telah dijual. Bentuk-bentuk penjualan ini macam-macam. Ya, ada penjualan tunai. Ya. Ada penjualan tunai. Di mana penjualan ini umumnya terjadi kontan. Jadi pembayarannya dari pembeli selama sebulan dianggap. Jadi kalau penjualan ini pembayaran masih dalam waktu 1 bulan, itu masih dianggap kontan, cash and carry lah kira-kira gitu. Penjualan tunai itu sifatnya cash and carry. Jadi terjadi setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli itu sendiri. Terus ada penjualan kredit, yaitu bentuk penjualan yang lain ya. Penjualan ini ya termasuk non cash dengan tenggang waktu tertentu yang rata-rata di atas 1 bulan gitu. Terus ada juga penjualan tender, di mana penjualan yang dilaksanakan lewat prosedur tender untuk memenuhi permintaan pembeli ya, untuk memenuhi permintaan pembeli. Terus contohnya yaitu pengadaan barang kantor misalnya melalui lelang. Nah, itu melakukan tender terlebih dahulu. Kemudian ada penjualan grosir ya, penjualan grosir, penjualan yang tidak langsung pada pembeli ya, melalui pedagang perantara yang menjadi perantara daripada pabrik atau importir dengan pedagang eceran. Itu bisa penjualan melalui grosir. Terus penjualan ekspor ya, ekspor dilaksanakan dengan pihak pembeli di luar negeri, mengimpor barang menggunakan fasilitas letter of credit, biasanya dia digunakannya. Jadi letter of credit itu cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang menerima pembayaran tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi dia tahu-tahu uang dana itu sudah masuk ketika barang yang telah dikirimkan diterima oleh
pihak konsumen. Kemudian ada juga yang namanya penjualan konsinyasi. Jadi konsinyasi itu adalah penjualan barang titipan kepada pembeli yang juga sampai pada penjual. Jika barang tersebut tidak terjual, barang akan dikembalikan gitu. Itu penjualan dengan sistem konsinyasi. Itu ya harus dipahami ya satu persatu agar. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan itu? Jadi kita harus pahami dulu, harga pokok penjualan itu adalah jumlah pengeluaran ya, dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan suatu produk atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana ya barang dapat dijual dan digunakan. Jadi singkatnya ya, harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan ya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk tenaga kerja ya, bahan dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang satu periode. Jadi setiap biaya yang dimasukkan ke harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan produk tertentu yang dijual perusahaan. Sementara biaya yang tidak langsung yang berhubungan dengan produk tidak bisa dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Ke dalam pokok penjualan. Contoh biaya langsung yang berhubungan dengan produk adalah biaya produksi, ya, impor, terus assembly dan lain-lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Oleh karena itu harga pokoknya penjualannya dibuat agar perusahaan mengetahui detail biaya daripada produk tersebut. Komponen penting pada harga pokok ya penjualan yang pertama itu yang terpenting ya pada komponen pada harga pokok penjualan itu sendiri itu persediaan awal barang ya, persediaan awal barang ini merupakan persediaan yang tersedia di awal periode ya. Awal periode. Terus saldo persediaan awal barang ini juga bisa dicek di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, persediaan akhir barang yang dagang ini merupakan persediaan barang yang tersedia ya di akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun perusahaan. Nilai saldo ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansinya gitu. Terus yang selanjutnya ya pembelian bersih ini merupakan keseluruhan pembelian yang barang dagang yang dilakukan perusahaan. Kita lanjutkan pada komponen penting dari harga pokok penjualan, yaitu ada di situ ada pembelian bersih ya. Pembelian bersih ini merupakan keseluruhan dari pembelian barang dagang. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan, pembelian barang tunai atau kredit ya. Sudah itu biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan ya. Pembelian barang tunai atau kredit plus biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian yang sedang terjadi. Jadi kalau untuk menentukan nilai daripada harga pokok penjualan ya, harga pokok penjualan itu bisa dilakukan perhitungan misalnya HPP ya. HPP
HPP ya, pembelian bersih ya, pembelian bersih ya, dan bersih plus persediaan awal ya, tambah persediaan awal persediaan awal ya, dikurangi dengan persediaan akhirnya. Jadi untuk menghitung HPP itu sendiri kita harus tahu pembelian bersihnya berapa plus persediaan awalnya dikurangi persediaan akhirnya. Kemudian untuk menghitung dari penjualan bersih itu sendiri ya, ini ada penjualan bersih ya, itu bisa dihitung dengan penjualan ya, nilai penjualannya berapa dikurangi dengan retur ya, ditambah dengan potongan penjualan. Ini penjualan bersih bisa dilakukan dengan hitung ini. Kemudian untuk menghitung pembelian bersih ya, itu bisa dilakukan, misalnya pembelian bersih juga bisa dilakukan dengan pembelian ya, itu tadi penjualan ya, ini kalau itu tadi penjualan, sekarang adalah pembelian ya, ini untuk pembelian ditambah dengan ongkos angkut ya, ongkos angkut pembelian ya, dikurangi dengan retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian. Jadi kalau ini untuk perhitungan ya pembelian bersih. Sementara untuk menghitung daripada pembelian barang ya, untuk pembelian barang ini bisa dilakukan dengan pembelian awal plus ya pembelian bersih. Nah, itu untuk perhitungan persediaan barang. Terus untuk perhitungan HPP atau harga pokok penjualan ya, dapat dihitung ya, HPP juga bisa dihitung untuk penjualan ya, persediaan barang ya, dikurangi persediaan akhir. Kalau mau menghitung bahan baku ya, yang digunakan ya, itu bisa digunakan dengan rumusan bahan baku ya, bahan baku ya yang digunakan itu bisa dihitung dengan rumusan persediaan bahan baku awal ya, ditambah dengan pembelian bahan baku dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir.
Sedangkan untuk menghitung biaya produksi, ya, misalnya untuk menghitung suatu bahan produksi, ya, biaya produksi misalnya, ya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan. Jadi ya, bahan baku yang digunakan itu berapa ditambahkan dengan biaya tenaga kerja, ya, biaya tenaga kerja, ya, di biaya tenaga kerja langsung ini sudah itu tambah biaya overhead, ya, overhead daripada produksi, overhead produksi. Kemudian untuk menghitung daripada harga pokok produksi, ya, harga pokok produksi, ya, harga pokok produksinya itu bisa dihitung, ya, menggunakan rumusan, ya, total biaya produksi, ya, total biaya produksi plus, ya, persediaan barang, ya, persediaan barang dalam proses produksi awal, persediaan barang pada proses produksi awal, dikurangi dengan persediaan barang pada proses produksi akhir. Ini untuk menghitung biaya pokok produksi. Jadi untuk setiap detail daripada harga pokok penjualan itu harus dihitung, ya, dengan tepat dan akurat agar perusahaan nanti tidak merugi. Itu baru 2 pokok bahasan yang kita bahas tentang penjualan dan harga pokok penjualan, ya. Nanti di video yang ketiga atau selanjutnya kita bahas tentang laba kotor. Mungkin untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini, nanti biar tidak terlalu panjang durasi daripada video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.